Buat yang ngikutin CLPT, ini beberapa alasan kalian harus kanshasuru atau berterima kasih ke kanji. Tapi sebelumnya kita bahas ke sejarah gimana kanji bisa masuk ke Jepang dulu. Jadi gini ceritanya. Dulu Jepang belum punya aksara, semuanya tersebar secara lisan, atau ini sebutannya oral society. Masyarakat yang menyebarkan berita atau apapun lewat lisan. Di saat itu Jepang belum punya tuh tradisi catat mencatat. Kalau ada yang nanya, bukannya hiragana sama katakana itu huruf asli Jepang ya? Tapi masalahnya gini, hiragana sama katakana itu lahir, habis kanji masuk ke Jepang. Jadi hiragana sama katakana itu adalah bentuk penyederhanaan dari kanji atau hanzi gitu ya. Nah, di China udah ada tulisan hanzi yang maju banget. Terus di sekitar abad keempat atau kelima, Jepang mulai interaksi sama negara tetangga lewat Korea. Waktu itu di Korea ada kerajaan yang namanya Bache. Kerajaan ini tuh deket banget sama Jepang dan juga deket banget sama dinasti di China saat itu. Habis itu kerajaan Bache ngirim orang pintar, biksu, dan sastrawan ke Jepang bareng sama buku-buku yang isinya ajaran Buddha, filsafat, dan pengetahuan praktis. Dalam salah satu buku yang terkenal dalam sejarah yang namanya Nihon Shoki, di situ disebut kalau ada sarjana dari Bache yang namanya Wani. Dia ngebawa buku Analects of Confucius sama Thousand Character Classic. Walaupun sejarawan masih debat soal keberadaan orang ini. Tapi yang pasti, huruf Hanzi sampai ke Jepang lewat salah satunya dari dia. Awalnya, orang Jepang pakai Hanzi cuma buat nulis bunyi bahasa mereka. Tapi lama-lama mereka mikir, kita pakai huruf ini buat nulis makna juga kali ya? Seru nih kayaknya. Nah, sejak saat itu, huruf kanji atau Hanzi dipakai di Jepang buat nyatet ini itu segala macam. Tapi karena bahasa Jepang banyak akhiran dan partikel, makanya orang Jepang nambah huruf sendiri buat tambahan. Disinilah hiragana dan katakana lahir. Makanya tuh ada kanji yang nyampur sama hiragana kayak ganashimi, serai, dan banyak lah pokoknya. Oke, sekarang kita bahas kenapa kanji atau hanzi itu bukan sesuatu yang harus bikin kita sebel. Terutama buat kalian yang pengen tinggal di Jepang, kerja di Jepang, atau lagi ngikutin CLPT. Jadi gini, sebelum kanji masuk ke Jepang, orang Jepang nggak punya sistem penulisan. Hiragana sama katakana aja lahir dari kanji kan. Tanpa hanzi yang nyebrang dari China ke Jepang lewat kerajaan Baekje di Korea, orang Jepang nggak akan kepikiran bikin civilization yang lebih terpusat kayak kekaisaran gitu. Dan kalau hanzi nggak masuk Jepang, orang Jepang nggak akan bisa baca dan nyerap ilmu dari dinasti di China yang civilizationnya lebih maju saat itu. Yang artinya kalau kanji atau hanzi ini nggak masuk ke Jepang saat itu, Jepang akan terlambat untuk memodernisasi diri mereka dan mereka nggak akan secepat ini majunya. Dan buat kita yang wibu, kita juga harus berterima kasih ke kanji atau hanzi ini, karena tanpa huruf-huruf dari China ini, orang Jepang klasik nggak bisa ngerekam mitologi, sejarah, dan lain-lain. Dan karena hanzi atau kanji inilah, mereka bisa bikin storytelling yang kompleks. Tanpa kanji, Jepang mungkin nggak punya storytelling yang ngarah ke anime atau manga. Walaupun ini bukan kontribusi langsung dari hanzi atau kanji, tapi lebih ke butterfly effect dari hadirnya hanzi ke Jepang. Itulah dia pembahasan kenapa kita harus berterima kasih ke kanji, sama kita udah bahas tadi bagaimana hanzi atau tulisan dari China itu bisa masuk ke Jepang. Menurut kalian gimana? Kalian lebih suka bahasa Jepang itu nggak ada kanjinya? Atau kalian lebih suka karena kanji itu kelihatannya indah, estetik, atau apalah gitu? Silahkan komen di bawah. Oh iya, kalau kalian punya kritik, saran, koreksi, atau sanggahan, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share, karena setiap like, komen, dan share dari kalian bisa membantu video saya dilirik oleh algoritma YouTube. Dan buat kalian yang pengen bagi-bagi, boleh kalian pakai link Saweria yang ada di pin komentar atau di kolom deskripsi.